Halo sahabat Mawas Terkasih, kita jumpa kembali di cangkruan yang kelanjutan dari kelanjutan yang sudah ada. Kita banyak pertanyaan yang datang melalui WA yang ada di narasumber juga begitu, ke kami juga begitu, bahwa apakah setelah kita mendapatkan masukan-masukan, bagaimana jika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyudutkan keimanan kita, apakah kita mampu untuk menjawab atau mempertahankan iman yang telah kita yakini. Untuk itu kita kali ini akan membahas masalah iman yang suam-suam kuku. Hadir pula di sini sahabat kami, Pak Steve. Selamat malam, Pak Steve. Pemilik Komsos. Pemilik Komsos ya. Owner. Mantan Iya. Gitu. Pak Setiawan, kita banyak dibenturkan dengan berita-berita yang mungkin menyudutkan, tapi sebetulnya itu adalah gambaran bahwa menguji keimanan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan atau minimal kita bisa menunjukkan bahwa inilah iman Katolik yang tangguh itu. Nah, kita bahas hari ini kan iman yang suam-suam kuku. Bagaimana Pak Setiawan menyikapi judul kali ini? Bahasan judul kali ini. Judulnya Iman. Ya, bukan imam, bukan imam, bukan. Iman yang suam-suam kuku. Kalau imam sih kita yakin bahwa para tetahbis kita bukan orang-orang yang bukan orang kayak kita ya. Mereka adalah orang yang dididik ya. Tapi ini iman yang suam-suam kuku. Iman pakai N. Iya, pakai N. Gimana, Pak Sip? Durasi berapa ya? 30. 30. Bolehlah 30, 40 selama itu bisa membuat cangkruan kita ini bisa hidup. Monggo. Disclaimer dulu. Ya, katekumen balik mana? Ini suara Katekumen. Bahwa ini bukan suatu katekesi, bukan suatu pengajaran, karena pengajaran itu bukan hak kita. Ya, tapi setidak-tidaknya kita berharap dengan obrolan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan. Ya. Nah, dan karena ini bukan seminar, jadi akurasi datanya nanti dipertajam sendiri. Iya. Oke, Pak Step. Enggak sih, ini suam-suam kupu ya apa sih? Jangan keliru ya. Iman. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku nganggo K, bukan nganggo P. Bukan kuku ya. Kuku gitu loh. Ojo dipelencengkan kemana-mana gitu loh. Kuku kan. Iya. Ini KU. Ya enggak ya. Makanya itu kan suam-suam kuku maksudnya ya contohlah satu aja apa-apa. Nah, ya itu. Makanya kita kan bahasan kita sering kan kalau kita menghadapi pertanyaan, ya toh, terus gara-gara pertanyaan itu iman kita goyah, ya toh, kita tidak bisa menjelaskan, padahal bilangnya saya memahami, saya mengerti, saya mempelajari, tapi begitu kita dibenturkan, kita mengalami degradasi keimanan kita. Nah, inilah yang kita sebut iman yang suam-suam kuku. Nah, bahasan sering suka goyah gitu dah. Ya, boleh dibilang suka goyah. Ragu-ragu. Iman kita ini bener apa enggak gitu ya? Bukan iman kita yang bener enggak. Maksud itu iman kita, maksudnya kan yang kita iman ini bener apa enggak gitu loh maksudnya. Ya, boleh kasarnya sih begitulah. Cuman ini kita kan kepingin bahasan ini supaya kan banyak pertanyaan nih masalahnya. Banyak pertanyaan, banyak masukan. Kita berharapnya masukan yang di YouTube itu ya. Tapi kayak sepertinya
mereka sungkan, mereka malu mungkin. Akhirnya akhirnya Japri yang masuk gitu. Nah, mengakomodir itu semua kita bahas secara cangkruan, karena kalau secara secara resmi formal itu kan katekis seorang katekis yang bertanggung jawab itu, atau boleh dibilang itulah yang tertahbis lah ya. Tapi ini kita bicara secara seorang katekumen, secara awam, katekumen yang kita diskusi secara bebas. Ya, kita berharap bahwa jika kita bisa mengungkapkan, bisa melakukan sebuah evaluasi, kita harapkan di sini adalah mereka paham secara orang awam ya gitu. Gimana Pak? Kembali lagi. Gimana, Oke. Kita bahas dulu dari kata-katanya ya. Ya, monggo. Suam kuku itu gampangannya gini. Panas enggak, adem enggak? Ya itu salah-salahnya ya. Kata-kata tayam gitu ya. Enggak tahu. Ya. Yang mana ya? Jadi panas enggak, dingin enggak. Terus tidak sepenuh hati. Ya. Itu yang sering kadang-kadang membuat orang itu tidak konsisten di dalam kehidupan keimanannya, kehidupan berimannya. Suam-suam kuku, anget gak, adem gak, panas gak, adem gak. Istilah sekarang itu GJ, gak jelas. Agama mampu Katolik. Kehidupan kekatolikan bagaimana? Sampailah kita pada istilah suam-suam kuku. Napas itu, nata paskah itu. Kapal selam. Kapal selam. Nah, kalau kita mengambil istilah suam-suam kuku, rasanya di dalam kitab suci itu ada satu istilah yang persis itu. Jika imanmu suam-suam kuku, hidup beragamu suam-suam kuku. Nah, kalau kita berbicara mengenai iman yang suam-suam kuku, oleh karenanya kita harus melihat, merujuk kepada kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu yang ditulis oleh murid Yesus, Yohanes. Oke, ngangkat. Wis, tangan. Gak apa-apa, tutup. Lanjut. Salah satu bagian dari kitab Wahyu itu berbicara mengenai 7 jemaat di Asia Kecil. 7 jemaat ini mudah-mudahan saya ingat ya. Efesus, di bawahnya Smyrna 2. Di atasnya Pergamus. Di bawahnya Tiatira. Di bawahnya lagi Sardis, di bawahnya lagi Philadelphia, di bawahnya lagi Laodikia. Itu susunan dari geografis dari 7 jemaat yang sekarang itu adalah wilayah Turki. Tapi kalau kita membaca 7 kisah tentang 7 jemaat ini, yaitu di kitab Wahyu bab 2 dan seterusnya, itu sungguh khas apa yang tertulis mengenai jemaat di Laodikia. Penuh teguran tapi juga penuh pengharapan. Ya. Tapi sebelum kita berbicara mengenai khas mengenai Laodikia, cerita dulu lah bahwa 7 jemaat ini, 7 jemaat di Asia Kecil ini, itu kalau kita mungkin melihat ada lilin yang 7 cabang. Kita pernah lihat di mana itu? Di katedral. Katedral ya. Katedral. Ya. Yang bentuk gini. Ya, itu lilin dengan 7 kaki dian, itu yang melambangkan
video jemaat ini. Itu yang dibawa dari gereja-gereja awal hingga hari ini, namanya menorah. Nah, tergambarkan demikian kuatnya kisah ini, cuman di dalam keseharian kita jarang sekali kita membahas. Di dalam pertemuan-pertemuan kita, apalagi pertemuan katekese, jarang sekali kita membahas. Padahal ini unik dan menarik. Nah, 7 jemaat sampai hari ini kita mengenal dalam simbolisnya adalah menorah. Nah, apa yang sungguh kuat disampaikan adalah mengenai kata-kata atau peringatan Allah yang disampaikan melalui Yohanes di dalam kitab Laodikia. Dalam posisinya yang di selatan ini, Laodikia mendapatkan aliran air dari utara yang bagaimana ceritanya entah. Sampai di Laodikia itu airnya hangat. Air yang hangat ini, kalau orang sana itu sudah paham bahwa mengambil air langsung dan diminum itu pasti tidak memungkinkan. Pasti akan dimuntahkan kalau ada orang mencoba mengambil air langsung dan diminum. Itu masih dimuntahkan. Itu kisah lokal yang nggak usah dipertanyakan. Kita aja yang mempertanyakan, tapi mereka enggak. Maka di sini kembali lagi bahwa memahami kitab suci harus pada konteksnya. Memahami tentang suam-suam kuku ini, konteksnya adalah konteks Laodikia. Inilah yang menjadi gambaran ketika Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu atau hidup imanmu suam-suam kuku, maka kamu akan kumuntahkan dari mulutku. Dilepeh Gusti. Konsekuensinya gitu. Jadi itu konsekuensi kalau kita beriman suam-suam kuku. GC. Tetapi apakah keraguan, konteks keraguan yang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu gimana? Korelasinya dengan tadi itu Mas. Sebenarnya lebih dekat kepada perilaku ya, bukan kepada keraguan-keraguan. Perilaku ini bisa dibentuk karena pertanyaan orang atau pertanyaan diri sendiri. Misal yang hari ini lagi seru pertanyaan kepada umat Katolik itu adalah atau sebutan atau pertanyaan ya, umat Katolik itu menyembah patung. Iya. Pertanyaan yang seperti ini kalau kita tuh mau mengintrospeksi tanpa dasar yang baik, kemudian bisa aja timbul iya ya. Nah, ketika ini sudah hinggap di iya ya tanpa kita memahami, tanpa kita cek and recheck, bisa juga akan membuat keimanan kita itu menjadi luntur. Keimanan menjadi luntur, perilakunya juga nggak akan jejak. Inilah kehidupan iman yang suang-suang kuku. Jadi ya wis lah, saya tak ke gereja hanya karena katanya harus ke gereja. Iyalah, saya tak kayak kewajiban lah ya. Iya. Karena kewajiban. Kumpul-kumpul lingkungan, di lingkungan itu kalau sempat. Ya toh? Bukan karena kemauan atau kehendak bebas ya, bukan karena kehendak bebas. Kerentek hati ya. Kerentek ya. Kerentek hati kalau ada piknik, ada makan-makan. Itu kadang-kadang begitu tuh. Iya memang. Karena begitu. Iya. Kalau apa ini doa rosari kurang. Oh, mana aneh ya. Bulan kitab suci ngono ya. Bulan kitab suci pendalaman iman. Pendalaman iman. Wong songo. Orang 10 udah bagus. Kadang-kadang 24. Piknik 34 orang. Lah, ini kita arahnya memang nantinya ke sana memang. Jadi bahwa sepertinya kehidupan menggereja itu baru muncul, baru terwujudnya kalau ada berkegiatan yang ya semacam kurang ada pendalaman imannya. Kalau tuh ada pendalaman itu bungkus aja seperti rekoleksi. Misalkan wisata rohani. Ya itu kan itu sebetulnya kan bungkus aja sebetulnya. Nah, balik lagi ke ini ya.
bukan ini pemahaman kitab suci juga. Itu kadang-kadang ada cerita ya, ada dia baca kitab suci. Ini saya baca kok kayak apa film Flash Gordon aja, ini malaikat mengeluarkan inilah kan. Itu nanti enggak, itu ada bahasan nanti. Itu, kita nanti bahas kan khusus istilah-istilah itu. Ya, betul. Dari situ kan bisa ya apa terus sedikit ini harus ada apa penafsiran ya orang-orang yang katekese yang bisa menafsirkan. Itu nanti kita akan arah ke ada itu. Cuman kita batasi sekarang ini bahwa iman yang suam-suam kuku ini tadi, bagaimana kita untuk tidak menjadi yang suam-suam kuku tadi. Gitu loh. Kemarin gitu. Nah, juga menimbulkan keraguan gitu. Iya, enggak, itu. Enggak, itu nanti ada bahasan sendiri. Kita ada podcast yang berikutnya gitu loh, Pak. Kita lebih ngerucut gitu loh. Misalnya sekarang kan seperti katakanlah tadi gara-gara apa namanya? Gara-gara apa tadi bilang umat Katolik menyembah berhala. Menyembah patung. Maka jawaban kita kadang-kadang apa? Secara sebetulnya bukan biblis jawaban kita. Jawaban kita siapa yang mengatakan nyembah patung? Saya enggak nyembah patung, saya hanya sekedar itu. Tetapi apakah benar dalam otak kita, apakah dalam hati kita, ya toh, kita tidak melakukan seperti itu. Tetapi kita benar-benar komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Tuhan, itu dasarnya adalah iman yang terpahami dalam diri kita. Nah ini gimana Pak Setiawan? Monggo. Dipilah-pilah dulu ya. Iya, kita pilah-pilah dulu. Monggo. Kalau mengenai itu kita buat lagi lah satu judul. Lah ya, nah ini kita yang suam kuku dulu tadi ini. Ya, monggo. Kita suam kuku kita katakan bahwa itu adalah dalam kisah mengenai jemaat di Laodikia. Menarik kisah tentang Laodikia ini. Setidaknya itu ada 3 hal yang kita bisa ambil, yaitu iman yang suam-suam kuku tadi yang kita katakan bahwa itu adalah satu pemahaman yang harus dipahami secara kontekstual. Kalau hari ini kita mungkin nggak terlalu tertarik ya dengan kata-kata suam kuku, tapi kalau kita melihat konteks itu ada di Laodikia seperti itu, membuat kita memahami bahwa apa yang tertulis di dalam kisah-kisah itu mestinya kita pahami secara dalam konteksnya. Jadi tidak hanya tekstual lalu kita mencoba memaksakan untuk memahami. Tapi justru kita harus mengambil pemahaman dari konteks yang ada. Nah, suam-suam kuku tadi sudah bahwa kita hendaknya tidak dalam suam-suam kehidupan iman atau beriman atau perilaku sebagai seorang Katolik yang suam-suam kuku. Jadi jelas menurut bahwa perilaku Anda itu Katolik, jelas. Bahwa iman Anda itu Katolik, jelas. Jadi kalau toh misal contohnya ya membuat tanda salib ya gak asal-asalan. Iya toh. Ya, ini fakta ini ya. Ini fakta ya. Iya. Mau ekstrim lagi, kalau di gereja mau duduk di bangku duduk, berlutut lah. Itu contoh perilaku. Buat tanda salib, buatlah tanda salib yang benar itu adalah perilaku Anda sebagai Katolik. Kalau toh kita memahami bahwa tanda salib itu adalah bentuk doa juga. Ya, tuh. Selebihnya di kisah di Laodikia itu gini. Mas Steph, Pak Kuku, pernah nggak melihat gambar dirupakan imajinasi kita berbicara bahwa itu adalah Yesus yang berada di depan pintu? Belum pernah. Pintu apa? Pintu ada pintu, ada Yesus berdiri di luar. Ada pintu pas dia bangkit ada. Enggak, pintu rumah. Kita masuk rumah katakanlah, kita seolah di situ bahwa ada gambaran Yesus gitu loh Mas. Ada gambar itu. Coba nanti dicek tuh. Itu gambar yang terkenal sekali sih gambar itu. Salah satu gambar yang kita bisa tarik dari kisah Laodikia. Itu adalah yang menarik yang kedua. Di situ Yesus berdiri di depan pintu
orang-orang pemilik rumah ini ada di dalam. Di dalam kisah Laodikia pun dikatakan, kalau engkau membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersamamu di dalam. Ini membuat kita tuh merasa tercengang atau mungkin terenyuh. Yesus kok ngenteni aku buka nolawang. Dia berada di luar, menotok pintu, katakanlah seperti itu. Mau masuk, tapi kapan kita mau membukakan pintu ini supaya dia bisa masuk? Ya, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita ketika kita sebagai seorang terbaptis, bahwa katanya Yesus selalu besertaku. Iya kak? Wong dia tuh nggak pernah tak bukakan pintu. Berarti intinya kita membuka pintu. Dalam hati pintu hati ya, pintu hati ya. Tentu pintu hati, untuk hati ya. Masuk di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang kedua. Ini adalah bahan introspeksi yang baik ketika kita melihat gambar itu. Nanti coba Pak Budi dicek itu gambar mengenai Yesus di depan pintu itu. Banyak itu gambar-gambar itu. Ya nanti kita pilih, kita bisa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang sangat mengagetkan, Laodikia ini dikenal sebagai suatu daerah yang kaya. Sebagai suatu daerah yang kaya. Dia di situ ada pabrik tekstil, tenunan. Dia di situ dikenal ada pabrik minyak untuk obat mata. Kehidupannya kaya sekali. Tapi teguran itu sungguh membuat kita berpikir, apakah karena mereka kaya lalu menyepelekan iman? Saya nggak berani membawa itu ke konteks kekinian ya. Tapi ini adalah cerita kondisi di Laodikia. Mungkin saja kehidupan sosial keekonomian mereka itu kaya sehingga melupakan atau menyepelekan imannya. Hal inilah yang membuat cerita mengenai teguran yang keras. Bila iman suang-suang kuku. Ya dikatakan di sana bahwa belilah emas kepadaku. Jadi seolah-olah hartamu, kekayaanmu tidak ada artinya di hadapanku. Seolah-olah Yesus mau mengatakan seperti itu. Jadi meskipun dia punya segalanya, punya kekayaan segalanya, punya emas dan perak banyak sekali, tapi tetap Yesus mengatakan, belilah emas kepadaku. Artinya apa? Emas yang kamu miliki itu tidak ada. Tidak bisa membuatku. Kamu memerlukan emas dari aku yang telah dimurnikan. Ini satu yang sangat menyengat kita. Seolah-olah teguran ini adalah ketika kekayaan kita itu, harta kita itu justru menjauhkan kita dari kehidupan iman kita. Itulah terjadi teguran Allah kepada umat di Laodikia kepada kita. Berarti konteksnya kita bagaimana pengajaran-pengajaran sampai ke umat di Laodikia tadi sehingga umat mengetahui. Itu tanggung jawab katekese lah. Berarti katekese di sini masa tanggung jawab katekumen? Bukan. Nah, konteksnya tadi kan dibicarakan itu. Ternyata bagaimana kita bisa untuk menjadi tidak menjadi beriman yang suam-suam kuku. Apa dasar biblisnya, katakanlah biasa begitu ya. Apa dasar yang mendasari itu sehingga kita punya kekokohan dalam iman. Berarti kan kita harus membaca surat-surat dari itu sangat bisa menjadi sumber inspirasi. Ya. Baca itu kisah tentang jemaat di Laodikia. Itu kalau mau tepatnya mudah-mudahan ini. Wahyu bab 3 ayat 14 dan seterusnya. Wah, itu tanggung jawab
katekis ya, seorang katekis ya itu ya. Masuk tanggung jawab BPKP. Kalau bisa menjelaskan enggak apa-apa. Untungnya enggak bisa jelaskan. Sejauh itu. Istilahnya apa? Orang Ngopi sih. orang kaya tapi ya juga beriman. Ya, terus kira-kira gambarannya wah, itu harus menarik. gimana? Itu menarik ini. Ini menarik ya. Jadi kalau kita share lebih jauh di tempat lain, di bagian lain itu ada cerita atau sempalan kata, sempalan kalimat itu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin karena dialah yang mempunyai surga. Ya, berarti orang Katolik kalau sugih. Nah, itu ditambah lagi kurang kejem onok mana. Akan lebih sulitlah seorang kaya untuk masuk ke surga daripada orang onta masuk ke lubang jarum. Lalu onta masuk lubang jarum aja ndak bisa. Lalu wong sugih lu yang masuk surga terus piye? Ya tapi konteksnya kan bukan seperti itu. Kita harus memahami. Kita. Iya. Eret-eret maneh. Iya. Disinilah letaknya bahwa apa yang terjadi di Laodikia mengingatkan kembali dengan dua kisah tadi, dua cerita tadi tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dialah yang mempunyai surga. Nanti kita bahas secara khusus ini. Terus ada lagi tentang lebih sulitlah seorang kaya masuk ke surga atau kerajaan Allah atau surga daripada onta masuk. Nah, jadi seolah-olah kita dituntut dengan kekayaan kita itu tidak mengabaikan iman. Justru diminta lebih dari itu. Kekayaan kita itu bisa menumbuhkan iman kita lebih baik. Juga kepada sesama. Idealisnya seperti idealis. Nah, tapi memang kadang-kadang ada pada bagian yang mungkin ada itu saya pernah bahwa karena orang yang beriman kepada Tuhan, di sini Kristus ya, itu pasti kaya-kaya, sehingga kita disuruh batasin, dan itu tertuang bahwa kalimat bahwa orang yang miskin, nah itu dipakai. Nah, ini sebuah pengajaran yang salah, ya, bahwa itu bukan seperti itu, bahwa orang Katolik pun juga boleh kaya dong. Maksudnya orang Kristen. Guyon-guyonnya memang orang Katolik itu enggak ada yang kaya. Yo, akhirnya kan gini, orang kaya merasa miskin. Tambah jeru maneh. Miskin. Nek kaya Natalan daftar oleh paket. Oleh paket. Daftar paketan. Natalan. Biar masuk surga soalnya. Iya kan? Supaya mau surga jadi bermiskin ya. Saya ada punya apa. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita berbicara itu guyonnya kan orang Katolik itu memang sulit, jarang yang kaya. Karena apa? Guyonnya loh ya, guyonnya. Orang Katolik itu akan pesta. Akan pesta orang Katolik itu. Iya. Gak percaya deloken nanggone puji syukur iku, pesta ini, pesta santo ini, pesta kakek yang pesta gitu ya. Ya konteks tiap hari aja pesta perjamuan. Iya, tapi kan nggak seperti itu ya. Ya, enggak, kita lebih mengarahkan bahwa kembali ke som-som kukunya tadi. Ini apa namanya? Ya. Jadi kembali bahwa teguran itu di dalam konteks 3 hal tadi, yaitu bahwa imanmu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Kedua, tadi dikatakan Yesus yang menunggu di luar, menunggu kita membukakan pintu. Yang ketiga, hartamu tidak ada gunanya di hadapanku. Kalau 3 pengertian ini itu kita rangkum menjadi satu, itu membuat satu pemahaman yang utuh.
yang seyogianya harta ini karena Yesus bersemayam di dalam diri kita, membuat kita peduli kepada sesama dan tidak meninggalkan keimanan kita. Artinya bahwa iman kita tidak lagi menjadi suam-suam kuku. 3 pengertian ini kita rangkum menjadi satu untuk sampai kepada kehidupan manusia Katolik yang jelas. Nah, sekarang yang tidak suam-suam kuku. Nah, itu kalau terpahami dengan ini kan ada filsafat filosofinya itu ada pengertian. Tapi bagaimana yang orang awam benar untuk memahami itu sehingga tidak suam-suam kuku. Jadi kita lebih kita turunkan bahwa derajat pemikirannya itu sehingga orang awam ya, itu bisa memahami gitu loh. Tentunya kan ada orang belajar. Orang belajar itu kan ada 2, itu pada pengajaran dan contoh real. Pengajarannya apa yang diajarkan? Siapa yang mengajarkan? Tentang apa pengajarannya itu? Nah, sekarang kita kembali bahwa di cangkruan ini ada semacam clue buat mereka, buat yang di luar sana bahwa iman yang suam-suam kuku itu secara biblis ada. Iya, tapi disclaimer ya. Oh iya. Di sini saya bukan mengajar. Bukan, memang bukan mengajar. Saya itu katekumen, artinya bahwa saya itu tetap menjadi katekumen yang selalu mau belajar. Nah ya, belajar. Tapi itu harus kita dalam diskus ini orang yang paling awam pun bisa memahami gitu, sehingga diskusi ini menarik buat mereka untuk maksudnya spiritualitasnya yang simpel aja, misalnya saya ini orang kaya tapi saya mempunyai spiritualitas adalah sama kok mangan toh atau Pak sebagai alat, misalnya kan seperti dikatakan di nyanyian aku ini sebagai alatmu, kamu tugas perutusan, berarti kita kan diutus, gitu loh. Nah, spiritualnya kita itu sebagai utusan. Misalnya saya orang kaya misalnya, ya saya diutus untuk menghibur, untuk membuat kekayaan saya ini untuk menolong misalnya ya. Misalnya. Wah, ini mengarah kepada satu kesimpulan sederhana itu ya. Itu carilah dahulu kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi tuntutannya seperti itu. Apakah kita bisa? Kita serah, mau bisa mau enggak kan dewi-dewi. Nah, tergantung maunya. Mau memahami enggak gitu ya. Nanti kita ada berdasarkan iman kita itu kita mencari rezeki, berdasarkan ajaran gereja itu kita mencari rezeki, bukan mencari rezeki di dalam gereja. Kan ngono. Loh, jambuyu. Iya. Kadang kita mengambil apa yang ada di dalam gereja ini untuk mencari rezeki, bukan sebaliknya mencari rezeki di dalam gereja. Itu Terus berbicara tadi suam-suam kuku Pak ya, bagaimana kita menyikapi agar iman yang dihayati membawa sikap yang realistis? Kita bawa ke arah yang realistis sekali. Tuntutannya sangat berat kalau mau dibuat berat. Pahamilah kitab suci. Kembali ya. Tidak hanya sekedar haleluya amin. Tapi pahamilah supaya kita kembali ke bahasan yang lalu, salah satu yang menjadi tugas kewajiban kita itu adalah pewartaan. Setiap orang terbaptis mempunyai tugas untuk pewartaan. Ya, imam. Apa yang Anda mau awartakan? Kalau tidak, ya toh. Tugas Anda loh, ketika Anda dibaptis, jelas bahwa Anda mempunyai beban untuk pewartaan, untuk kerikma. Ya, untuk kerikma. Punya tugas, sudah kan? Modalku apa untuk pewartaan? Apa sih yang tak pahami? Kesaksian lain lagi, martiria nanti. Kesaksian materia. Jadi kita kan imam, nabi dan raja tadi loh Pak, itu Pak. Jadi kaitan di sana. Apa kesaksian itu? Karena kesaksian itu mulai kesaksian dalam hidup yang sehari-hari sampai kesaksian yang paling tragis darah kita. Itu kan materi untuk pewartaan juga. Lah iya, terus itu bukan tugasnya sebenarnya secara umum, bukan tugasnya
seksi katekesi, tapi tugas masing-masing terbaptis. Ya. Katekumen enggak loh. Ya, kan istilahnya kan gini. Seseorang yang sudah dibaptis, maka dia punya tanggung jawab sebagai imam, nabi dan raja. Katekumen enggak loh ya. Ya. Katekumen dibawa arah ke sana, gitu loh. Ngurus netok. Terus banyak di antara kita dalam hidup menggereja beryuforia ya pada saat berkegiatan yang disenangi nih tadi. Tetapi selanjutnya jika terjadi stagnan, muncul sikap yang apatis. Bagaimana itu disikapi? Kadang-kadang kan gini, ya tadi euforia toh, ono kegiatan, wow, udah toh. Tapi begitu ada stagnan, mereka udah kayak semacam apatis di dalam hidup menggereja. Itu kan sudah, itu kita sebut bahwa som kuku itu dalam beriman. Gimana, Pak Setiawan? Itulah penyakit kita sebagai orang beragama itu begitu. Kita dekatkan kepada realita aja ya. Ya tadi kan. Kita dekatkan kepada realita. Selalu yang realistis kita kalau berdoa, kalau apalagi kalau nyanyi, aku mau mengikutmu ya Yesus. Tenang loh. Tapi datang loro hati. Dikai penyakit, sembuhkanlah kami. Loh lah. Katanya mau mengikut Yesus di dalam sengsara bahkan wafatnya. Jadi mau mengikut Yesus. Dikai sorot titik bro. Sudah merok ngene. Iya kan? Ini fakta loh. Padahal saya percaya. Jangan kita nafikkan bahwa orang tuh kadang-kadang kita temui yang sudah skeptis dengan kehidupan beragamanya gara-gara kehidupan sosial ekonominya yang tersisihkan, yang terpinggirkan. Banyak loh ya. Nah itu makanya tadi yang saya sebut tadi stagnan di sikap beragamanya. Iya. Nah, kita yang pertama sebelum kita mau menguatkan orang lain tentunya kita harus kuat lebih dahulu. Bagaimana kita harus kuat dahulu? Kita memahami lebih dulu sehingga kita bisa menceritakan hal-hal sesuai dengan konteks orang yang bersangkutan yang kita ajak bicara. Kita berbicara dengan para tunawisma, kita berbicara tentang nikmatnya naik mercy, kan ya enggak? Ada anunya lah, ada. Tapi bagaimana kita berbicara dengan mereka itu dengan cerita-cerita kepapaan ini yang akan menyemangati, yang akan mencelikkan mereka yang berkemampuan lebih cukup. Bahwa mereka tetap harus menjadi contoh di dalam kehidupan beriman, bukannya merasa tersisihkan. Itu kan menjadi lebih enak daripada kita berbicara nikmatnya naik mercy. Wah, saya itu menjadi kaya hari ini, bisa naik mercy karena berkat Tuhan. Ngomong begitu di depan orang yang tunawisma, itu tidak menguatkan itu. Justru kita harus mengangkat status mereka bahwa kehidupanmu yang papa ini diharapkan menjadi contoh keimanan kepada mereka yang berkecukupan. Tantangannya begitu. Tantangan sana ya. Jadi mereka yang secara sosial ekonomi itu terpinggirkan, jangan malah menjadi sasaran kita. Oh, nyo paket Natal, dari mana paskanyo paket pasca. Tapi itu kan juga harus disadari mereka bahwa Ingat loh ya, paket ini bukan segalanya loh ya. Memang bukan segalanya, cuman tapi gini. Lebih bagus ajak mereka, semangati mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar nyong paket Natal oleh A, oleh B, oleh C, sing A gede. Itu yang setahun cuma 2 kali, syukur-syukur kena elik. Tanggung jawab siapa? Ya, semua. Yang jelas bukan tanggung jawab katekumen. Ya, enggak, istilahnya termasuk katekumen yang beriman lah ya. Karena kan sadar tidak sadar kita berharap keimanan kita sebagai umat Katolik kan harus memiliki sikap yang cerdas kan ya. Cerdas dalam konteks bahwa kita mampu memilah gitu loh, memilah kehidupan bersosial gitu ya. Iya toh, berat kan menjadi Katolik. Ya memang berat. Mana cerdas mana? Ya kan memang benar. Masih bodoh ki. Loh, bodoh itu bukan dalam arti kita cerdas dalam arti bukan
orang yang bodoh, cerdas dalam arti kita berimannya. Kita maksudnya beriman bahwa oh ini tidak benar. Oh misalkan ya, saya orang tidak mampu, gitu. Bukan dalam arti ketidakmampuan kita, seperti tadi dikatakan bahwa syukur tangan menengada. Kecerdasan yang kita maksud bukan menengada, tapi ini nggak bagus buat kehidupan kita. Yang sudah jelas-jelas kan diingatkan di dalam cerita Laodikia bahwa sekaya apapun, sebanyak apapun emas perakmu tidak berarti di hadapan Allah, dan Allah mengatakan belilah emas dan perak dariku, emas perak yang telah dimurnikan. Karena emas perak yang mereka miliki yang kaya secara duniawi tidak bermakna di hadapanku. Ku Allah ya maksudnya. Ya. Dia diminta untuk membeli emas perak yang dari Allah yang telah dimurnikan. Dengan apa membelinya? Apakah dengan emas perak? Mereka tidak. Dengan kehidupan keimanan. Jangan kehidupan keimanan yang suam-suam kubu. Kehidupan yang sebenar-benarnya inilah sebagai sarana pembeli emas dan perak milik Allah. Wah, sangar yo. Sangat. Tapi memang benar kita harus bisa membuat kita harus bisa hadir dalam beriman itu bukan hanya yang katakanlah keaktifan kita harus dibuktikan dengan bahwa apakah benar kehidupan sehari kita itu mencerminkan itu. Terus kedua, apakah kita memang memahami bahwa konteks-konteks yang ada di gereja Katolik itu mempunyai dasar biblis. Nah, untuk mengetahui dasar biblis berarti kita kan harus membaca, memahami, ya akhirnya nanti diresapi itu untuk dijalankan kan gitu ya. Memahami secara kontekstual. Ya, seperti kalau diskusi kemarin kan kita ya kalau tidak paham bertanyalah kepada orang yang mengerti. Dan yang mengerti ini siapa? Banyak. Tertabis bisa, nanti tertabis kalau toh di tertabis tidak ada, mereka akan menunjukkan siapa orang-orang yang mampu, kan begitu di diskusi kita kemarin ya kan, magisterium itu ya. Nah terus ini kita udah mau ke kesimpulan akhir nih. Ya mau kesimpulan terakhir ini karena apa? Saya dari yang sudah siapkan udah terjawab semuanya gitu. Nah sekarang clue terakhir Pak, apa? Kan iman yang suam-suam kuku, gitu. Apa clue terakhir buat umat kita, termasuk saya, bagaimana menyikapi hal itu? Menyikapi apa? Iman yang suam-suam kuku? Iyalah, supaya kita tidak suam-suam kuku, maksudnya, sehingga kita anget, adem gitu. Adem. Panas gini. Konteks suam-suam kuku berarti ada panas, ada dingin. Di sini tidak membedakan yang baik yang panas atau yang baik yang dingin. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi jelaslah imanmu. Jangan kehidupan sosial ekonomimu membuat kehidupan keimananmu menjadi tidak jelas. Ya. Hadirkan Yesus, katakanlah hadirkan Allah, hadirkan imanmu di dalam setiap kehidupan. Ya. Kalau kita sadar bahwa saya melakukan ini menghadirkan juga Allah, apakah kita akan berbuat curang? Nah, ya tentu yang kalau terpahami karena ada percaya tapi gak memahami sehingga itu aja sederhana. Tangan kanan dan tangan kiri bahwa kehadiran Allah itu senantiasa ada di dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu membuat kita yang pertama dipagari. Tapi kalau ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi satu pola hidupnya. Kira-kira kayak kira-kira loh ya masuk. Kehadiran Allah juga apa yang kita terima juga ini juga kehadiran Allah juga. Soal rezeki itu kan juga kehadiran Allah juga. Berkat nih, paket nih. Wah, koyo anu ini apa jenenge? Apa jenenge
interpretasi dalam kehidupan sehari-hari. Menjawab berkat. Bukan gitu. Atau kayak berkat. Kan harus dalam kehidupan semua sehari-hari kan harus apa yang kita lakukan hadir lah. Tapi benar. Juga yang kita terima harus kita syukuri. Allah juga hadir. Maksudnya kan saya tangkap demikian. Bukan hanya yang kita beri yang ini. Iya, juga benar. Allah yang hadir. Tapi Jadi clue-nya tadi itu Pak ya. Clue-nya tadi ya. Berarti clue-nya itu ya. Jadi kita harus benar-benar bahwa itu kita harus bisa memilah. Iya, tapi clue yang lebih penting mencobalah setialah belajar untuk memahami kitab suci. Isinya apa, bercerita tentang apa, konteksnya apa. Itu penting sekali. Dari ini kita bisa berjalan lebih tegap, lebih jelas langkah kita. Kalau kita tidak memahami ini, terus jari ini mencintai kitab suci. Bagaimana kita mencintai kitab suci? Mengenal enggak? Kok ngena? Nyekel ya orang kok. Cuma kayak pacangan. Habis nikah, cuma pacangan. Kalau saya Katolik. Ada salib, ada korpusnya. Seringkali multi tafsir juga. Ada yang merasakan demikian, tafsirnya macam-macam. Tuhan menyembuhkan orang buta. Ya seperti letterlock. Oh ya pernah menyembuhkan. Tapi apa yang esensinya di situ kan harus ada di macam-macam yang tidak hanya berbicara tentang teks. Kita berbicara tentang konteks. Oke Pak. Tadi clue terakhir aja Pak. Terakhir ini buat penutup. Tolong diulang lagi yang lebih jelas. Lebih simpel. Clue tentang apa nih? Clue tentang ya tentang som-som kuku lah kita. Kita nanti karena kita yang tadi seperti tadi kan kita bahas lagi di berikutnya kan. Kan kita nanti hari ini 2 kali nih. Iya dong. Supaya tuntas, ini kita bicara som-som kuku dulu, pahami bahwa kita harus memahami jemaat di Laodikia. Nah di situ pasti di kitab suci ya, kita harus masuk sana. Tolong. Clue untuk hari ini. Ya, untuk som-som kuku. Ya baca baik-baik kitab cerita tentang Laodikia pada kitab Wahyu. Itu dulu. Itu dulu aja. Kalau nggak paham nanti itu dulu clue-nya. Karena clue ini kalau kita dapatkan pemahaman dari apa yang kita baca di kitab Wahyu ini menjadi hal yang baik untuk selanjutnya. Wah, terima kasih Pak Setiawan, Pak Steve. Diskusi kali ini benar-benar ya bagi saya sih ada semacam pemahaman yang lebih pencerahan yang lebih bagus. Teman-teman, sahabat Mas terkasih, demikian bincang-bincang kita, cangkruan kita tentang iman yang suara buku. Silakan Anda menginterpretasikan, silakan Anda mengartikan makna itu tadi. Kita secara tegas mengatakan bahwa pahami kitab suci, baca kitab suci, pahami, renungkan, resapi, dan lakukan itu secara bijak. Itu seksi KKS ya? Ya, tentu KKS dan katekis itu dalam berkatekis ya, katekis itu ya. Demikian sahabat Mas terkasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu.